Guys, lo semua pasti udah denger kan? Setelah kabar reshuffle Kabinet Merah Putih pada 8 September 2025, ada satu berita yang bikin heboh yang menimpa pasar saham khususnya di Indonesia. Pasca Sri Mulyani Indrawati resmi digantikan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, dan lo tahu efeknya? Pasar langsung goyang. IHSG drop hampir 1% dalam hitungan jam. Saham-saham perbankan juga ikut terguncang. Dikutip dari Detik Finance, pelemahan paling kerasa ada di saham-saham bank besar kayak BBRI, BMRI, dan BBCA. Walaupun sehari setelahnya ada recovery tipis. Nah, ini Iya, yang iya, iya. bikin kita agak kaget sih. Karena jujur aja, pergantian menteri itu hal wajar di politik. Tapi reaksi pasar secepat itu sinyal besar. Sebelum kita masuk lebih dalam, gue kasih disclaimer dulu ya. Konten ini nggak ada niatan untuk menjatuhkan, benci, atau mendukung pihak tertentu. Di sini kita cuma mau kritis, ngelihat fenomena dari berbagai sudut pandang. Kadang di satu konten kita bisa terlihat nyerang, tapi di konten lain bisa jadi kita mendukung karena fokus kita itu bukan personalnya, tapi pola pikir dan kebijakan. Jadi jangan salah paham dulu. Sekarang coba kita bedah dulu. Kenapa pergantian Sri Mulyani ke Purbaya bikin pasar kaget? Sri Mulyani itu, mau lo suka atau enggak, punya reputasi global. Dari zaman dia di Bank Dunia sampai 2 periode, jadi Menkeu, dia dianggap sebagai wajah kredibilitas fiskal Indonesia. Dikutip dari Kompas, Sri Mulyani dikenal mampu jaga defisit anggaran tetap dalam koridor. Bahkan ketika pandemi COVID-19, bikin keuangan negara carut-marut. Investor global ngelihat dia sebagai jaminan mutu. Jadi kehadiran dia di kabinet itu ibarat semacam anchor kepercayaan pasar. Minusnya ya ada dikutip dari Tribun News, banyak kritik kalau dia terlalu fokus pada stabilitas makro, tapi kadang kurang sensitif sama isu kesejahteraan pegawai negeri atau kelompok menengah ke bawah. Dan iya, beberapa kebijakan pajak juga sempat dianggap lebih pro ke korporasi. Tapi secara overall, dia sukses bikin pasar percaya. Masuknya Purbaya. Siapa dia? Nah, sekarang kita masuk ke penggantinya Purbaya Yudi Sadewa. Dikutip dari Kompas, Purbaya itu bukan orang baru. Dia ekonom senior, pernah jadi deputi di Kemenko Perekonomian, dan sebelum ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Nah, LPS ini penting banget guys, karena tugasnya jaga kepercayaan publik sama sistem perbankan. Kalau ada bank bermasalah, LPS yang turun tangan. Jadi, secara teknis, Purbaya ngerti banget gimana jagain sistem keuangan biar nggak kolaps. Dikutip dari Tribun News, Purbaya juga dikenal blak-blakan. Pernah ngeluarin statement keras soal subsidi energi yang katanya nggak tepat sasaran. Dia juga beberapa kali kritik kebijakan lama yang dianggap terlalu hati-hati. Dan pas baru dilantik kemarin, dikutip dari Detik News, dia sempat nyeletuk kalau pasar itu lebay. Nah, ini nih yang bikin panas. Investor bukannya adem, malah makin was-was. Karena di pasar modal, setiap kata itu bisa bikin miliaran rupiah bergerak. Jadi dari sisi track record, dia punya kapasitas. Tapi dari sisi komunikasi publik, PR-nya gede banget. Sekarang kita hubungkan ke teori ekonomi modern. Ada satu konsep penting yang namanya expectations theory. Intinya gini, pasar bukan cuma bereaksi ke apa yang terjadi sekarang, tapi juga ke apa yang mereka ekspektasikan bakal terjadi di masa depan. Pas Sri Mulyani diganti, ekspektasi investor goyah. Mereka mikir, apakah disiplin fiskal masih terjaga? Apakah komunikasi ke investor global tetap smooth? Nah, keraguan itu bikin mereka nahan duit dulu, atau bahkan cabut dari pasar. Dikutip dari Kontan, setelah 2 hari anjlok, IHSG sempat rebound tipis karena ada aksi bargain hunting di saham bank. Tapi tetap aja, volatilitas tinggi nunjukin kalau pasar masih wait and see terhadap Purbaya. Tapi, guys, jangan salah, Purbaya juga punya poin plus. Dikutip dari Detik Finance, Purbaya sukses ngelola LPS ketika ada bank menengah yang nyaris kolaps. Dia bisa jaga stabilitas tanpa bikin kepanikan publik. Itu bukti kalau dia paham cara kerja sistem keuangan di level teknis. Selain itu, dia dikenal berani ambil keputusan yang nggak populer. Bisa jadi ini yang bikin Prabowo milih dia. Karena kalau kondisi global lagi sulit, presiden butuh orang yang berani gaspol.
bukan cuma jaga wibawa pasar, tapi balik lagi, ada risiko. Kalau gaya komunikasinya nggak berubah, pasar bisa makin was-was. Apalagi kita tahu, investor global tuh gampang kabur kalau mereka ngerasa ada ketidakpastian, dan IHSG bisa jadi korbannya. Kedua, Sri Mulyani punya network global dari Bank Dunia sampai IMF yang bikin Indonesia gampang dapat akses ke pinjaman internasional. Purbaya mungkin nggak punya jejaring sekuat itu. Jadi, PR besar dia bukan cuma soal kebijakan fiskal, tapi juga diplomasi ekonomi internasional. Jadi, apa yang bisa kita tarik? Pergantian Sri Mulyani ke Purbaya tuh jelas bikin pasar kaget. Sri Mulyani mungkin punya minus, tapi dia udah jadi simbol kepercayaan. Sementara Purbaya punya kapasitas teknis, tapi PR besar di sisi komunikasi dan kepercayaan global. Apakah ini langkah berani Presiden Prabowo atau malah taruhan besar? Waktu yang akan jawab. Tapi yang jelas, kita sebagai masyarakat harus terus kritis ngelihat kebijakan ini. Karena ujungnya bukan cuma soal nama menteri, tapi soal masa depan ekonomi bangsa. Dan kayak biasa, channel ini bakal terus nge-review kebijakan pemerintah dari dua sisi. Kadang kritis, kadang suportif. Karena intinya bukan benci orangnya, tapi ngulik pola pikir dan kebijakannya.